Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Silvi Meliani, NIM 1911E1015 kelas D3A Analis Kesehatan. Oke, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara kita membuat tabel distribusi frekuensi di Excel. Oke, kita langsung saja membuka Excel-nya, kemudian kita mempunyai data yaitu kadar kolesterol dalam satuan miligram per desiliter. Ada 15 pasien. Oke, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, itu ada langkah-langkahnya. Ya, langkah pertama yaitu kita menentukan rentangnya dulu atau range. Nah, rentang ini bagaimana sih kita mendapatkannya? Nah, dengan cara kita klik sama dengan, kemudian kita klik nilai yang paling besar dari data yaitu 135, kemudian dikurangi dengan nilai yang paling kecil pada data yaitu 119. Kemudian enter. Nah, di sini rentangnya yaitu 16. Oke. Lanjut ke langkah kedua. Nah, langkah kedua yaitu kita menentukan kelasnya. Bagaimana sih kita menentukan kelasnya? Oke, kita jangan lupa mengklik sama dengan, kemudian ketik 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali log. Nah, dikali log N. Nah, N itu merupakan banyaknya data. Nah, berhubung di sini datanya ada 15 data, jadi kita masukkan angka 15. Kemudian kurung tutup. Oke, di enter deh. Nah, sehingga kelasnya itu 4,88. Nah, lanjut ke langkah ketiga. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya kita menentukan interval. Nah, bagaimana sih cara kita menentukan interval? Nah, pertama kita mengklik sama dengan, jangan lupa. Kemudian kita klik range atau rentang, kemudian dibagi dengan kelas. Langsung enter. Nah, jadi intervalnya itu kita bulatkan ya menjadi 3. Dibulatkan menjadi 3. Oke. Selanjutnya, karena kita akan membuat tabel distribusi frekuensi, jadi kita akan membuat distribusi dan frekuensinya. Oke. Nah, di sini frekuensi itu merupakan banyaknya data dalam suatu rentang atau dalam suatu kelas yang ada di sana. Oke, kita contohkan saja. Kan kita sudah diketahui intervalnya itu 3 ya. Jadi kita masukkan contohnya 119 sampai 121. Kemudian 122 sampai 124. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa intervalnya itu ada 3. Nah, coba kita kurangi 122 dikurangi 119. Maka hasilnya 3 kan ya, jadi seperti ini cara membuatnya. Kemudian, nah, jarak atau perbedaan antara nilai terendahnya itu harus 3. Jadi, kita mempunyai patokan untuk membuat ke bawahnya. Jadi,
ini 125 sampai 127. Ini 128 sampai 130 maksudnya. Oke. Kemudian 131 sampai 133. Terus 134 sampai 136. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat kan perbedaannya antara nilai yang paling rendah pada suatu rentang yaitu 3. Ya, itu dinamakan intervalnya. Oke, kemudian kita tentukan frekuensinya. Nah, kita lihat pada data yang antara 119 sampai 121 ada berapa? Nah, kita lihat pada datanya. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi frekuensinya itu ada 5. Kemudian pada data antara 122 sampai 124, kita hitung. 1, 2. Nah, 2 ya sama 123. Oke, ada 2. Kemudian pada data 125 sampai 127. 1, cuma ada 1 ternyata. Nah, pada data 128 sampai 130, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian pada data 130, pada 131 sampai 133. Nah, hanya ada 1 ternyata. Oke. Kemudian pada 134 sampai 136. Hanya ada 1 juga. Oke, kemudian nah, sudah kan ya kita membuat yang frekuensinya. Kemudian kita menentukan bin. Apa sih bin itu? Bin itu merupakan nilai yang paling tinggi dari suatu rentang gitu. Dari suatu rentang yang misalnya ini nih. Misalnya nilai 121, nilai 124, dan 127, 130, 133, 136. Itu dinamakan bin. Jadi kita masukkan aja ya. 121, 124, 127, 130, 133, sampai 136. Oke. Nah, setelah beres, langsung aja kita coba membuat tabel distribusi frekuensinya. Nah, kemudian kita ke data analisis. Nah, di mana sih data analisis itu? Nah, apabila di sini tuh kan ada home, ada insert, ada page layout, ada formula, ada data. Nah, page layout. Data analisis itu ada di data. Nah, kita klik data, kemudian kita lihat di pojok kanan atas ada data analisis. Diklik, kemudian kita klik histogram. Oke. Kemudian input range. Kita input datanya, yaitu pada sel C3 sampai sel C17. Kita klik tanda panah. Kemudian pada bin range, kita blok bin yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian klik tanda panah. Nah, untuk saat ini label tidak diklik ya, soalnya kita tidak memasukkan judulnya. Oke. Kemudian pada output range, nah kita mau menempatkan di mana sih si tabelnya itu, tabelnya itu. Nah, jadi kita mencari sel yang masih kosong. Oke, kita di sini aja ya di sel
I7. Oke. Kita klik tanda panah. Nah, kemudian jangan lupa klik atau kasih checklist pada chart output. Kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Kemudian pada bin-nya, jadi kita bisa memasukkan yang tabel pada distribusi ini ke bin. Jadi agar lebih jelas. Kita copy, paste. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi dapat terlihat lebih jelas lagi. Nah, dapat kita lihat pada histogram yang ada di sini bahwa kadar kolesterol yang paling banyak yaitu pada rentang 119 sampai 120 dan 128 sampai 130 itu merupakan yang paling tinggi ya. Jadi kita dapat melihatnya. Oke. Alhamdulillah beres. Cukup sekian. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.